Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Sorga begitu menggairahkan, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin saudara tangkap itu. Sorga dan kemuliaan yang akan kita terima begitu menggairahkan. Tetapi lalu Paulus kasih ingat di ayat yang ketiga, nadanya berubah. Di ayat yang ketiga Paulus bilang, inja tanah sadiki jangan terlalu melayang. Paulus bilang, dan bukan hanya itu saja. Waduh, kalau Paulus sudah ngomong begitu, itu tipikalnya Paulus. Tipikalnya Paulus itu begitu, dia kasih harapan, dia kasih semangat, tapi dia kasih ingat, handrem dulu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam, baca kuat-kuat, dalam, ini yang kita tidak suka. Itu persoalannya kalau saudara baca Alkitab pilih-pilih ayat. Akhirnya doktrin saudara, dogma saudara, pemahaman saudara tentang kekristenan pilih-pilih. Saudara tidak mengerti Alkitab secara utuh. Baca satu teks sampai selesai. Dan itu yang Paulus bilang, tetapi tidak hanya itu saja. Bukan hanya itu saja, sorga yuk sorga. Wow indah, wow saya akan pulang ke sorga. Paulus bilang tidak. Waktu selamat terima Yesus, Tuhan belum angkat ke sorga, masih ada di dunia. Dan masih ada di dunia, maka ada satu sahabat yang mau tidak mau dia akan datang berkunjung, ketuk pintu hidup saudara, namanya sengsara. Karena kita tahu bahwa Paulus selalu bilang begini, bukan tidak tahu, sudah tahu, hanya sengaja tidak tahu. Kita tahu bahwa sengsara itu ada maknanya, sengsara itu ada gunanya. Yang dalam bahasa lain disebut penderitaan, dalam bahasa Paulus di pasal 8 disebut keluhan. Yang dalam bahasa di Paulus di pasal 8 disebut sakit bersalin. Mengapa sakit bersalin? Sebab sakit bersalin adalah sakit baik. Saudara mengerti maksud saya? Saudara tahu saudara sakit, tetapi saudara tahu bahwa hasil dari sakit ini adalah kehidupan. Paulus luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi penderitaan dalam mengandung 9 bulan, dan setelah itu dia sakit dalam bersalin, semuanya lupa, hilang begitu sang bayi ditaruh di dadanya. Jadi jangan sampai kalau ada sengsara saudara berhenti melayani. Jangan sampai ada sengsara saudara tidak gereja. Dan kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau ada orang tahan uji, ada orang yang tidak tahan uji. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Paulus kembali dalam keluhan, dalam air mata, dalam sengsara, dalam beban hidup. Saya terus berharap, angkat wajah dan pandang ke depan, bahwa suatu hari nanti saya akan menerima kemuliaan. Ayat yang kelima Paulus bilang, dan pengharapan tidak mengecewakan. Paulus bilang, teruslah berharap. Kita punya Allah sumber pengharapan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus sedang bilang, tugas melahirkan, menjaga, memupuk harapan di hatimu. Tugasnya adalah Roh Kudus. Dan engkau butuh Roh Kudus di hidup. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.